Hai kalian para pecinta film, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, karena kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Magnificent Seven. Film yang bertemakan koboi ini dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan sebuah kota kecil yang bernama Ross Creek dikuasai oleh seorang pengusaha tambang yang sangat kejam. Dia memonopoli, menindas, dan membunuh penduduk setempat untuk memaksa menjual lahan mereka kepadanya. Orang ini bernama Bogwe. Ya, ini orangnya. Tampangnya sangat sadis sekali ya. Kemudian seorang wanita bernama Mbak Emma, ya ini dia orangnya, mencari seseorang yang mau disewa untuk melawan Bogwe yang telah menguasai Ross Creek. Bagaimana alur cerita film ini selengkapnya? Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Cerita film ini berawal dari sebuah kota kecil bernama Ross Creek di sebuah lembah yang kaya akan emasnya. Kota itu dimonopoli secara paksa oleh seorang pengusaha tambang bernama Bogwe atau bernama Bog. Bog memaksa penduduk untuk menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah untuk dijadikan lahan tambang emas miliknya. Dia mengancam warga yang menolak permintaannya akan langsung dibunuh. This is what you love, what you die for. Look at me, boy. Come on up here. $20 for each parcel of dust. That is my offer. Di saat Bog berusaha untuk mendapatkan tanah penduduk itu dengan harga yang sangat murah, seorang pria bernama Matthew menantang Bog secara terang-terangan. Dan langsung saja Matthew ditembak oleh Bog. Istri Matthew yang bernama Mbak Emma kemudian mencoba mencari seseorang untuk disewa agar dapat menyelamatkan mereka dari Bog. Dan akhirnya Mbak Emma bertemu dengan seseorang yang bernama Sam Chisom, seorang perwira tinggi dari sebuah pengadilan di Wichita, Kansas, yang menaungi 7 wilayah kekuasaan. Chisom merupakan koboi yang handal. Kita lihat saja aksinya seperti yang berikut ini. Awalnya, Chisom menolak tawaran Mbak Emma. Namun setelah ia mendengar nama Bog, dia akhirnya setuju. Entah ada urusan apa dia dengan Bog. Kita akan lihat itu nanti. Setelah mereka melakukan deal, Chisom mulai merekrut anggota untuk menuju Ross Creek. Yang pertama kali ia rekrut adalah Mr. Faraday. Dia adalah seorang koboi yang banyak trik untuk hidup dan memenangkan sesuatu yang diinginkannya. That's my name now. What do you want to do with him? How about we take him over into that mine there? Virginia City, 3 days pass. Best you remember. Or keep the gun on him. Got a train right on him. That was kind of good. Pretty good. That was... Kemudian, Chisom merekrut Vasquez, yang merupakan buronan yang harus ia bunuh. Namun ia tidak melakukannya karena ia sedang membutuhkan tenaga untuk dibawa ke Ross Creek. You a bounty hunter? Duly sworn warrant officer. Where's your gun? Either way, Oh, you intend to get that reward? that depends. You're loco, my friend. See? Selanjutnya, ia merekrut Mr. Goodnight dan Billy Oh my Rocks. God. Why don't we do it for real? Sam Chisholm sent us. That's right. Don't be. Good night's my name. That Billy. Dan yang terakhir, dia merekrut Mr. Horn. The Jack Horn, the legend Jack Horn. Legend. Legend my ass. Two ungodly creatures.
Government don't pay a bounty on Redskins anymore. You must be out. Fella named Bartholomew Bogue and his man just, well, Setelah itu, mereka semua langsung berangkat menuju ke kota Ross Creek. Namun di perjalanan, mereka bertemu dengan Red Harvest dari suku Comanche. Red Harvest merupakan penduduk suku pribumi di daerah yang mereka lewati. Sam Chisom yang bisa berbahasa suku Comanche mencoba untuk merayu Red Harvest agar bergabung dengan mereka, yang akhirnya membuat Red Harvest tidak dapat menolaknya. Red Harvest, you got us up. what'd he say? Said he's with us. Sesampainya di Ross Creek, mereka langsung berhadapan dengan para cecunguk Bogue. Mereka membantai habis para penindas itu. Namun satu orang dibiarkan lolos dan melaporkan apa yang terjadi kepada Bogue. Bogue pun langsung meradang dan akan menyerang Ross Creek secepatnya. Christian. Say it. Sam Chisholm. Chisom langsung mempersiapkan warga Ross Creek untuk menghadapi Bogue dan pasukannya. Chisom dan kawan-kawannya melatih warga Ross Creek bagaimana caranya menggunakan senjata. Sam Chisom dan kawan-kawan juga membebaskan tambang yang dikuasai oleh Bogue. Chisom mengambil semua bahan peledak yang ada di tambang itu untuk digunakan melawan Bogue. Strategi Chisom adalah membuat jebakan dengan dinamit untuk meledakkan para pasukan Bogue yang masuk ke kota Ross Creek. You men are free to go. Oh. I'm gonna blow something up. That on the wagon. Dynamite. Dynamite? Where you gonna put that stuff? Your place. Sehari kemudian, saat Sam Chisom dan kawan-kawan tengah mempersiapkan peralatan untuk menghadapi Bogue, Red Harvest datang melaporkan bahwa Bogue dan pasukannya akan sampai di Ross Creek saat fajar nanti. It's hard to miss a doorway. We can take trenches. Shoot all. This right here is the best spot. You take position up there. Is it safe? They Sam about 50 or 75 yards out. See that? Bogue, atuitsa nikimo mayata. Ina. Matabi toy. Namun, sebelum pertempuran dimulai, Mr. Goodnight mengundurkan diri dan pergi meninggalkan Ross Creek. Entah apa yang membuatnya begitu takut untuk kembali membunuh menggunakan senjatanya. Benefit of mankind. You went out. Remember what you said to me? One of them Billy Yanks will kick him out sorry ass 6 ways. I seen so much death. Is over. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang. Bogue dan pasukannya sampai di Ross Creek. Semua anak-anak dan wanita diamankan kecuali Mbak Emma karena dia memaksa untuk ikut dalam pertempuran. Bogue datang dengan pasukan 3 kali lebih banyak dari yang dimiliki oleh Sam Chisom dan kawan-kawan. Dengan percaya diri, mereka langsung menyerang Ross Creek. Saat memasuki area kota, mereka langsung diledakkan dengan jebakan dinamit. Sontak hal itu membuat Bogue terkejut.
dan mulailah satu persatu pasukan Bok berjatuhan. Aksi para cowboy profesional diperlihatkan di sini. Saat pasukan Bok tinggal sedikit dan nyaris saja kalah, dia kemudian mengeluarkan senjata Gatling gun yang mereka namakan dengan senjata nafas iblis. Mr. Goodnight yang sebelumnya kabur datang kembali dan membantu Sam Chisom dan kawan-kawan. Senjata Gatling gun Bok memukul mundur pasukan Chisom. Banyak pasukan Chisom yang terbunuh karena senjata itu. Dan di dalam pasukan Bok ada juga seorang pria dari suku Comanche yang sama seperti Red Harvest. Pria dari suku Comanche itu membunuh Mr. Horn. Kemudian dia berusaha untuk membunuh Mbak Emma. Namun Red Harvest datang menghentikan Dunsana sesukunya itu. Dia langsung menghajar dan menghujamkan pisau kepada Dunsananya itu. Untuk menghentikan senjata Gatling gun yang sangat mematikan itu, Mr. Faraday mengorbankan dirinya. Dia menuju tempat senjata itu berada, lalu dia diberi beberapa tembakan oleh pasukan Bok. Dengan sedikit triknya dan mengecoh para pasukan Bok, senjata nafas iblis itu pun akhirnya dapat diledakkan dengan dinamit oleh Mr. Faraday. Namun dia juga ikut meledak bersama dengan pasukan Bok. Bok yang kesal pun langsung masuk menuju kota dengan beberapa anak buahnya yang masih tersisa. Di dalam kota, mereka sudah ditunggu oleh sang perwira koboi bernama Sam Chisom. Dan akhirnya, Bok dan Sam Chisom berhadapan langsung face to face. Dan Bok pun bertekuk lutut di hadapan Chisom. Dan Chisom mengatakan apa yang membuatnya sangat ingin menghabisi Bok. Hal itu karena keluarga Chisom adalah korban dari kekejaman Bok dan anak buahnya. Somehow. 14th of October, 1860. Bok yang telah tertembak di kakinya mencoba untuk masuk ke dalam sebuah tempat ibadah. Dan Chisom pun mengejarnya masuk ke dalam tempat ibadah itu. Ketika Chisom sedang berbicara dengan Bok, Mbak Emma pun datang dan langsung menembak mati Bok. Dan mulai saat itu, Rose Creek pun terbebas dari penindasan dan kekerasan Bok. Dan anggota yang direkrut oleh Chisom hanya tersisa 2 orang yang masih hidup, yaitu Vasquez dan Red Harvest. Oke guys, itulah alur cerita film The Magnificent Seven. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.